Indakens ini salah satu disebut ya oleh kepolisian adalah afiliator. Meskipun dalam konteks hukum pidana, afiliator itu nggak dikenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ahmad Sofyan. Sahabat-sahabat hukum pidana, lama saya tidak mengulas kasus ya. Kali ini kita akan membahas yang lagi tren di media, dugaan kasus perjudian online yang dilakukan oleh Binomo Option. Jadi sahabat hukum pidana, mungkin ada teman-teman yang juga atau sobat-sobat yang tidak paham ya, bagaimana sih cara kerja dari Binomo ini. Jadi kalau kita lihat pemberitaan dan juga saya coba menelusurin tentang bagaimana sepak terjang Binomo ini, maka Binomo ini sebenarnya adalah sebuah platform trading ya, tepatnya platform trading saham dan mata uang asing yang dilakukan oleh broker tentunya menggunakan sistem binary option. Dan diduga sepak terjang dari Binomo Option ini adalah kontroversial. Kenapa kontroversial? Karena menurut Bapepti, yaitu Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi, bentuk yang sebenarnya ya, jadi ini bukan sebuah platform trading saham. Menurut Bapepti, ini adalah sebuah perjudian online dan ilegal. Dan yang dioperasikan diduga tidak dari Indonesia, karena servernya juga tidak ada di Indonesia. Tetapi mencari mangsa adalah orang-orang Indonesia. Jadi mangsanya adalah di Indonesia. Dan karena itu pemerintah telah beberapa kali melakukan blokir terhadap situs ini atau platform ini. Nah, namun tetap aja platform ini berjalan, hadir dengan domain-domain barunya, mengincar targetnya, kemudian juga mencari calon mangsanya. Ya, kadang-kadang juga, bukan kadang-kadang, tapi ini sebuah fakta yang didasarkan pada temuan Kominfo. Untuk bisa membuka domain mereka, itu pelanggan atau pelaku, atau kalau sekarang disebut dengan korban ya, itu menggunakan virtual private network atau PVN ya. Jadi dengan jalur itulah bisa membuka situs atau domain. Kenapa? Karena sudah diblokir oleh Kominfo. Jadi memang situs ini sangat membandel, tetapi tetap aja ada orang yang menyukainya. Dan namanya sebuah judi ya, peruntungan ya, mereka berharap menang dalam melakukan trading yang sebenarnya kalau menurut Bapepti tadi ini bukan trading, ini adalah sebuah judi online. Nah, supaya mangsanya itu banyak, mereka menggunakan influencer ya, atau ada bahasa lain yang disebut dengan afiliator. Jadi ada influencer dan ada afiliator. Kalau influencer ya memang dia bekerja secara profesional, mendapat dibayar berdasarkan konten yang dibuatnya, yang diuploadnya. Tapi kalau afiliator, mereka mempengaruhi calon-calon pengguna dan mereka mendapat keuntungan dari situ, dapat komisi dari situ. Jadi ini ada istilah baru ya, ada influencer atau orang yang mempengaruhi, tapi ada juga afiliator. Afiliator orang yang mempengaruhi, tetapi juga dia mendapat bagian dari domain ini kalau misalnya banyak yang membeli. Jadi kedua aktor ini berpengaruh dalam memasarkan konten yang ada di dalam situs tersebut. Nah, salah satu afiliator yang saat ini sedang dijadikan tersangka adalah Indakens. Ya, Indakens dijadikan sebagai tersangka
Indra Kents ditetapkan sebagai tersangka karena merupakan bagian daripada binomo option ini, dan dia mendapat keuntungan menurut hasil penyidikan yang dilakukan oleh Mabes Polri. Dan nah, ini yang mau saya ulas. Jadi saya tidak mau mengulas tentang profil Indra Kents karena sahabat-sahabat hukum pidana bisa menemukannya. Ada ratusan berita soal Indra Kents itu seperti apa, yang kadang-kadang disebut juga the crazy rich Medan ya, karena dia berasal dari Medan, kekayaannya luar biasa, senang memamerkan mobil mewah, rumah mewah, jam tangan mewah, dan ya segala macam kemewahan. Ada dugaan kemewahannya itu, ya ini ada dugaan ya, ini akan didalamin oleh penyidik. Kemewahannya itu bukan saja didapat dari bisnis yang dikembangkannya, jadi memang dia seorang bisnismen ya. Meskipun itu perlu ditelusuri lagi ya, bisnis apa dan berapa banyak keuntungannya sehingga dia bisa membeli ya beberapa mobil yang harganya di luar akal sehat manusia ya, karena di tengah kemiskinan yang dihadapin karena pandemi masih ada orang-orang yang bermewah-mewah dan memamerkan kemewahan itu. Nah, Indra Kents ini salah satu disebut ya oleh kepolisian adalah afiliator. Meskipun dalam konteks hukum pidana afiliator itu nggak dikenal, tidak dikenal. Influencer juga tidak dikenal ya, atau yang pihak atau orang yang mempengaruhi orang lain supaya membeli produk. Nah, masalahnya adalah situs ini adalah situs yang sudah diblokir, situs yang dilarang, dan diduga situs ini juga bukan diduga tetapi hasil penelusuran di BPPT tadi ini adalah perjudian online, bukan perdagangan saham ya. Ini untung-untungan. Nah, setelah ditetapkan sebagai tersangka, kita perlu tahu ya, apa sih pasal yang dituduhkan oleh Mabes Polri terhadap Indra Kents, dan bakal ada afiliator lain yang juga akan ditetapkan sebagai tersangka. Jadi ini afiliator adalah orang-orang yang mempengaruhi orang lain untuk kalau dalam konteks ini adalah untuk bermain judi ya, karena ini sudah ditetapkan sebagai situs atau web judi online. Jadi dia mempengaruhi orang lain, mengajak orang lain untuk bermain judi. Nah, dalam konteks ini disebut dengan afiliator atau influencer. Kira-kira dalam hukum pidana bisa nggak ya afiliator dan influencer ini dipidana? Saya sebutkan tadi bahwa tidak ada terminologi dalam hukum pidana Indonesia tentang afiliator dan influencer ini, dan sulit juga mencari padanannya. Tetapi setelah saya mempelajari pasal yang dituduhkan oleh Mabes Polri, maka ada satu pasal yang perlu kita ulas juga. Jadi terminologi afiliator atau influencer itu disamakan dengan pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya, pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyinya begini, sahabat-sahabat. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Jadi, tafsir saya, ya, afiliator itu ditafsirkan oleh penyidik bisa salah satu berarti ya, yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan. Kalau ayat 2-nya, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Jadi di sini ada pasal 55 itu melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, atau menganjurkan melakukan. Jadi ada pasal 1, angka 1, atau angka 2. Jadi dari 4 bentuk itu, saya menduga Indra Kents ini masuk dalam kategori turut serta melakukan perbuatan. Jadi turut serta. Jadi bersama-sama. Jadi afiliator atau influencer ya ditafsirkan oleh penyidik sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana dituduhkan kepada binomo option ini. Atau bisa juga menganjurkan. Tapi kalau menganjurkan ini
adalah dia bukan sebagai aktor materialis, orang lain yang melakukan tindak pidana. Jadi ada orang lain yang melakukan, tetapi dia tidak melakukan tindak pidana. Jadi nggak tepat juga kalau ini menganjurkan, tapi lebih tepat ikut serta melakukan. Tetapi untuk membuktikan ikut serta melakukan ini, broker sebagai pemilik website atau situs Binomo Option ini hingga sekarang kan belum ketangkap. Jadi kalau memang si aktor utamanya tertangkap, barulah ketahuan di mana posisi dari Indra Kents ini. Tetapi yang saya tafsirkan adalah dia ikut serta melakukan tindak pidana judi online sebagaimana dimaksudkan oleh penyidik. Nah, posisinya ada di situ, sahabat hukum pidana. Lalu di samping posisi Indra Kents itu adalah ikut serta, ini dugaan saya. Pasal yang dituduhkan kepada Indra Kents itu ada 3, ini nggak tanggung-tanggung. Pertama pasal 45 Undang-Undang ITE 19/2016. Kemudian pasal 45 ayat 1 ayat 2. Kemudian juga menggunakan Undang-Undang TPPU, tindak pidana pencucian uang, pasal 3, pasal 5, pasal 10. Lalu dia juga menggunakan, penyidik juga menggunakan KUHP 378 tentang penipuan. Jadi ada 3 bentuk tindak pidana yang dituduhkan. Kalau posisinya tadi adalah ikut serta, ya afiliator atau influencer tadi itu ditafsirkan oleh penyidik sama dengan ikut serta. Meskipun saya kurang sependapat juga dengan ini ya. Karena influencer atau afiliator, jadi afiliator ini dia mendapat keuntungan dari aktor utama yang melakukan perbuatan itu. Ya, pemilik akun tadi itu. Jadi pemilik akun mengajak Indra Kents dan lain-lain untuk mempromosikan ya akun ini, mempromosikan akun ini. Lalu dia mendapat bayaran karena mempromosikan akun ini. Jadi adalah orang yang dibayar. Jadi orang yang disuruh oleh si aktor utama. Jadi kalau ikut serta agak sulit juga menyatakannya. Jadi agak sulit dalam konteks hukum pidana memposisikan Indra Kents ini sebetulnya ada di area yang mana, apakah ikut serta, membantu melakukan, atau membantu. Kalau membantu harusnya bukan pasal 55, tapi 56. Tapi polisi tidak menjungtukan dengan pasal 56, jadi malah menjungtukan dengan pasal 55. Kalau dia pasal 55, ada yang aktif melakukan perbuatan pidana. Nah, saya sebutkan tadi pasal 45. Jadi pasal 45 itu ada ayat 1, ayat 2. Kalau ayat 1 itu adalah tentang menebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ya, melanggar kesusilaan. Kira-kira konten Binomo Option ini melanggar kesusilaan atau tidak? Menurut saya nggak tepat juga ya. Tapi kalau dalam ayat 2-nya, ya, ini menebarkan konten atau mendistribusikan konten yang memiliki muatan perjudian. Nah, kalau ini mungkin lebih tepat karena Bapepti menyatakan ini adalah judi. Karena itu orang yang menyebarluaskan konten judi itu tepat ya pasal 45 ayat 2. Jadi ancaman pidananya ya lumayan juga nih 6 tahun ya. Dan atau denda sebanyak 1 miliar. Jadi 6 tahun dan atau denda 1 miliar. Kalau memang sudah dipastikan bahwa Binomo Option itu adalah konten judi. Jadi dengan demikian pasal 45 yang dipakai. Jadi dia menyebarluaskan konten judi. Sementara konten judi itu dilarang menurut Undang-Undang ITE. Nah, tetapi ada juga pasal tindak pidana pencucian uang. Nah, ini saya agak bingung juga ya. Kenapa menggunakan tindak pidana pencucian uang? Apakah karena dia mendapat keuntungan dari iklan atau dari afiliasinya dengan Binomo Option ini? Jadi ini adalah orang yang dibayar. Atau dia mendapat keuntungan karena ada afiliator dan ada influencer. Jadi kalau dia memang mendapat keuntungan berarti harus dilacak dulu berapa banyak uang yang diperoleh oleh ya Kents dan teman-temannya sebagai afiliator tadi, dan uang yang diperolehnya dari perbuatan mempromosikan konten ini itulah yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Lalu uang tersebut dipindah tangankannya atau ditransfernya atau digunakan untuk membeli aset. Jadi jumlah uang yang diterima kalau menggunakan tindak pidana pencucian uang ya, jumlah uang yang diterima oleh Indra Kents itu harus bisa dibuktikan berapa banyak. Kalau kita baca di media, kerugian dari korban sebanyak 8 orang itu adalah 3,8 M.
Dengan demikian, apakah 3,8 M itu diperoleh 100% kepada Indra Kents atau uang itu ada sebagian dari milik broker atau sebagian lagi kepada influencer atau afiliator lain. Jadi memang berapa banyak uang yang diperoleh oleh Indra Kents inilah yang harusnya disita karena itu diduga diperoleh dari hasil kejahatan atau dari predikat crime-nya, yaitu mempromosikan konten judi. Cuman kita harus cek lagi, mempromosikan konten judi, apakah itu sebagai tindak pidana asal, sebagaimana diatur dalam TPPU atau bukan. Kalau memang iya, berarti memang seluruh harta yang diperolehnya dengan mendistribusikan konten judi tadi itu bisa ditetapkan atau bisa disita sebagai upaya untuk menjamin bahwa orang tersebut tidak memindahkan uang tersebut kepada pihak lain. Nah, yang terakhir adalah pasal yang digunakan oleh penyidik adalah penipuan. Jadi penipuan ini berarti menipu orang lain. Tapi menurut saya 378 tidak tepat juga ya. Karena 378 itu penipuan secara konvensional. Penipuan secara konvensional itu tidak menggunakan media elektronik. Jadi dari 3 pasal itu ya lebih tepat memang pasal 45 ayat 2 kalau memang itu ditetapkan sebagai konten perjudian. Dan kemudian dia memperoleh uang dari situ karena dia posisinya sebagai afiliator. Dan uang yang diperolehnya dari transaksi binomo option tadi itulah yang digunakannya untuk membeli segala macam aset. Nah, itulah sebagai tindak pidana pencucian uang. Dengan demikian maka sahabat-sahabat hukum pidana, kita masih menunggu, ini kan masih analisa dasar ya. Saya akan melanjutkan analisa ini lebih dalam lagi pada konten berikutnya. Kira-kira dari 3 pasal ini, 3 undang-undang yang dipakai oleh penyidik ini, kira-kira nanti jaksa setuju atau tidak? Karena kan nanti setelah ditetapkan sebagai tersangka, akan ada pelimpahan berkas perkara kepada jaksa. Lalu nanti akan ada jaksa peneliti dalam proses pra penuntutan. Apakah jaksa peneliti setuju nggak dengan pasal 3, 5, 10 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, pasal 45 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang ITE, kemudian pasal 378 KUHP lalu dijungtokan dengan pasal 55. 55 tadi saya sebutkan ya. Ini ikut serta atau perluasan pertanggungjawaban pidana. Sahabat hukum pidana, demikian, dan jika ada pertanyaan atau diskusi silahkan ya memberikan komen dan respon terhadap konten ini. Terima kasih dan salam hukum pidana.